Baik. Baik, Mas Toto, KPU Jakarta sudah mengeluarkan hasil rekapitulasi dan Pramrano dinyatakan unggul 50,07%. Apakah sebenarnya gugatan yang rencananya akan diajukan pasangan Ridho ke MK ini sebenarnya tidak cukup kuat begitu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah Pinang Ranti yang disoroti oleh Ridho misalnya, Mas Toto? Sebenarnya bukan unggul 0,07% Mas Reza. Kalau unggul itu kan dibandingkan dengan pasangan yang lain. Dibandingkan dengan pasangan 01 yang katakanlah akan menggugat dan tidak terima, itu keunggulannya sekitar 10,6% kalau tadi saya lihat. Jadi dengan angka 39,4% perolehan dari suara Ridho Suswono dengan Pram Dantul 50,07%. Jadi selisihnya sebenarnya absolut cukup besar. Tetapi ketika dikaitkan dengan prasyarat 50% plus 1, memang selisihnya 0,07% atau sekitar 3 ribuan suara di atas 50%. Nah, poinnya memang bukan hanya secara kuantitatif ya, tetapi apakah memang dimiliki sebuah bukti-bukti yang kuat. Dan saya pikir sah-sah saja kok. Hampir di setiap daerah yang kalah rata-rata akan mencoba terlebih dahulu. Itu kemudian mendorong adanya PSU melalui proses di Panwas atau kemudian melalui gugatan di MK. Tetapi kalau kita lihat memang saya minimal pribadi melihat dari rangkaian media monitoring yang kita baca atau statement-statement di media, saya belum melihat sebuah bukti yang katakanlah cukup kuat. Karena yang diulang-ulang itu biasanya 2 poin. Yang pertama terkait dengan adanya tidak meratanya pembagian C6 atau surat undangan, tapi itu kita tahu apakah terjadi baru sekarang, tidak. Selama ini memang seringkali terjadi, ada saja yang tidak terbagi, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia, tapi kita tahu juga C6 itu kan bukan membatalkan atau menjadi pegangan yang bisa membatalkan hak dari pemilih. Ketika kemudian tidak melakukan surat undangan, tapi pemilih datang ke TPS dan terdaftar, itu tetap bisa kemudian mencoblos. Yang kedua terkait dengan memang ada satu TPS Pinang Ranti yang katakanlah sempat ada yang dicoblos, dan andai kata pun itu terjadi PSU di satu TPS tersebut, saya pikir secara kuantitatif agak sulit untuk kemudian bisa mengejar ketertinggalan suara yang sampai sekitar angka 3.000 suara. Nah, saya tidak tahu dalam perjalanan akan seperti apa, tapi yang terpenting kita harapkan proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar, dan bukan dikarenakan hanya gregetan. Karena misalnya suara dari pasangan 03, kok selisihnya dibanding 50% naik 0,07. Aturannya itu cukup satu suara, bahkan tidak perlu 3.000 suara. Yang kedua, jangan coba-coba kait atau sangkut pautan misalnya kekuasaan dalam proses yang terjadi dalam sengketa pemilu. Karena kita pernah punya sejarah yang tidak baik buat rezim Pak Jokowi, termasuk di awal pada saat menjelang pergantian rezim, terkait dengan keputusan MK atau keputusan MK atau MA yang kita tahu itu terkait dengan majunya Mas Gibran dan rencana majunya Mas Kaisang. Baik. Dan pasangan 01 juga sebelumnya menyoroti soal selisih suara tadi ya yang mencapai 10% lebih. Apakah memang hal-hal seperti ini perlu dibawa ke MK, Mas Toto? Ya, sebetulnya ketika berbicara mengenai demokrasi, paling baik adalah ketika kalah mengucapkan selamat. Saya berharap tadinya ada introspeksi dari tim Ridho, karena selisihnya ini kan bukan 0,07% tadi, Mas. Selisihnya ini 10,6%. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca di tren, memang trennya Ridho ini kan turun sekali. Di awal ada rilis survei pasca pendaftaran dari LSI, saya ingat sekali, selisihnya itu masih jauh sekali. Ridho ada di angka 51%, sementara Pram Dantul ada di angka 28%. Lalu kemudian terjadi crossing. Dan ini kan makin menjustifikasi mitos yang memang terjadi dalam 3 pilkada terakhir, Mas Reza, di DKI. Yang pertama, mungkin kita anggap ini kebetulan ya, selalu nomor urut 3 yang menang. Yang kedua, yang selalu menang itu yang di awal, surveinya itu kecil. Terjadi pada zaman Jokowi Ahok, terjadi pada zaman Anies Sandi, sekarang terjadi pada Pram Dantul. Yang ketiga, Mas Reza, yang menang itu selalu yang koalisinya kecil. Artinya apa? Harusnya jadi catatan nih buat siapapun yang ingin bertarung di pilkada DKI dan mungkin saja menular di daerah lain, bahwa masyarakat DKI minimal bisa kita katakan cenderung akan menjadi antitesa
dari sesuatu yang dianggap terlalu mapan diatur oleh elit, yang skenario pencalonannya, yang jumlah partai pencalonannya itu dianggap hanya menjadi bagian dari kepemilikan elit. Dan itulah yang menurut saya menjelaskan bagaimana dalam 3 pilkada terakhir yang dianggap kuda hitam tidak didukung oleh banyak partai, itu malah yang selalu memenangkan pertarungan pilkada DKI. Iya, karena kalau kita lihat dari awal proses Pilkada Jakarta ini kan memang pasangan Pram Rano khususnya Mas Pram begitu ya. Dari awal seperti tidak menyangka dirinya akan ditunjuk PDIP maju sebagai cagup, apalagi juga hasil survei tidak mendukung tadi seperti yang Anda singgung begitu ya Mas Toto. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini menurut Anda apa yang kemudian membuat pasangan 03 berhasil mengungguli para rivalnya? Catatan paling penting menurut saya adalah ada positioning yang diambil secara berkebalikan 180 derajat antara pasangan 01 dengan pasangan 03. Pasangan 01, Kang Emil, saya sayangkan ketika terlalu memposisikan dirinya, menghabiskan banyak energinya untuk menunjukkan bahwa didukung oleh banyak partai. Lalu kemudian dia ingin menunjukkan dia didukung oleh Pak Jokowi, ingin dilihat didukung oleh Pak Prabowo. Berbeda sebaliknya, Mas Pram, Pram Dandul, ini malah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar merah, mereka bukan sekedar menjadi bagian dari calon yang didukung oleh Ibu Megawati. Ya betul mereka merah, tapi mereka ingin merangkul jauh lebih luas dibanding sekedar partainya sendiri. Itulah mengapa pasangan ini memilih warna oranye bukan warna merah. Ketua tim sesnya tidak dipilih kader partai, tapi bahkan seorang pelawak namanya Cak Lontong. Mereka lalu kemudian mencoba menggabungkan atau merangkul kekuatan dari dukungan-dukungan gubernur-gubernur sebelum, dan puncaknya adalah ketika Ahok Plus dan Anak Abah, dua kekuatan politik terbesar yang tersisa karena pilkada sebelum, itu bahkan bisa bersatu. Jadi ketika Kang Emil berusaha menunjukkan dirinya sebagai petugas dari Kim Plus yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mas Pram berusaha menunjukkan sebaliknya. Saya milik semua. Dan menurut saya untuk karakteristik masyarakat Jakarta yang dalam 3 pilkada terakhir kita lihat cenderung ingin melihat calon yang tidak terikat, tidak menjadi bagian dari konspirasi elit, pada titik itulah menurut saya energi secara elektoral lebih dimiliki oleh pasangan 03. Seberapa signifikan faktor Anies efek begitu Mas Toto dalam perolehan suara Pram Rano? Ya, Anies ini kan apapun harus diakui surveinya paling tinggi. Ketika kita masih masukkan namanya sampai survei bulan Juli katakanlah, belum pendaftaran, lalu kedua disusul oleh Ahok. Sehingga dianggap dua kekuatan ini dua kekuatan terbesar. Sehingga ketika bertanya mengenai pengaruh Anies, pasti ada. Tetapi apakah serta-merta bisa dikatakan bahwa Anies adalah variabel tunggal kemenangan Mas Pram? Sebelum endorse dari Mas Anies, Mas Pram itu elektabilitasnya sudah naik tinggi. Sehingga menurut saya ini sebuah booster baru saja dari Mas Anies yang narasinya juga bukan dalam konteks sekedar